Baik Bapak Ibu, Shalom. Saya sangat percaya bahwa pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Saya terlalu percaya mukjizat Tuhan berlaku sampai hari ini bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Diberi kekuatan, diberi kesanggupan oleh Tuhan. Baik, hari ini kita akan melihat, saya akan teruskan bagaimana kita memiliki suatu kepastian dengan tema yang sama adalah jangan kejar apa yang bisa datang dengan sendirinya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang penting di sini adalah cari sesuatu yang lebih utama, yang lebih penting, sehingga menyebabkan yang lain lebih mudah kamu dapatkan dengan sendirinya. Cari sesuatu yang lebih penting sehingga menyebabkan yang lain lebih mudah kamu mendapatkannya. Ini penting sekali. Yang kedua adalah apa kata Alkitab dalam hidup kita yang lebih perlu dilakukan sehingga yang lain lebih mudah kita dapatkan. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama di Mazmur pasal yang ke-133. Kita lihat sama-sama dan baca bersama-sama. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik dari atas kepala Harun meleleh ke janggut Harun, dan jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Untuk datang, saudara harus rukun. Ini penting, harus rukun supaya berkat Tuhan itu turun. Tapi rukun tidak datang begitu saja. Kita harus pahami bahwa rukun itu tidak datang begitu saja. Harus diusahakan. Hanya karena saudara mencintai maka saudara rukun satu sama lain itu mungkin keliru. Karena kerukunan itu harus diusahakan. Kenapa diusahakan? Rukun itu harus diusahakan. Kenapa? Rukun itu tidak datang dengan sendirinya. Karena kita punya kepribadian yang berbeda. Beda-beda, maka itu diusahakan. Walaupun itu suami istri, keluarga, memiliki kepribadian yang berbeda, maka harus diusahakan. Diusahakan, backgroundnya, latar belakangnya berbeda, cara percayanya pun berbeda, maka perlu diusahakan. Dalam perkataannya pun berbeda. Kita lihat atau sistem keyakinannya berbeda, maka kita harus mengusahakan yang disebut dengan kerukunan. Diusahakan. Kalau diusahakan itu ada hal-hal yang harus kita korbankan, ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Maka kita lihat di sini adalah kita harus bisa berani dikritik oleh mungkin itu pasangan kita atau orang-orang yang dekat dengan kita. Disinilah kita mulai kita masih tetap rukun atau tidak. Kalau kita sedang dikritik, kalau kritiknya biasa-biasa mungkin tidak masalah. Tapi kalau kritiknya pedas sekali, tajam sekali, apakah kita masih dalam kerukunan? Maka ini perlu diusahakan. Diusahakan di sini. Maka kita lihat bersama-sama di sini adalah kita harus cepat melepas pengampunan. Itu adalah satu cara. Usaha itu ketika saya dan saudara dikritik harus cepat melepaskan pengampunan. Katakan amin. Katakan haleluya. Kita harus melatih diri kita dari sudut pandang yang berbeda. Usahakan melatih diri. Mungkin itu sangat menyakitkan, tidak cocok dengan saya dan saudara. Tapi kita harus melatih dari sudut pandang mungkin yang ngeritik kita itu apa sih maksudnya? Apa sih maunya? Nah ini kadang kita gagal rukun kalau kita sudah eksklusif sendiri.
berpikir bahwa kenapa sih? Nah ini penting diusahakan di situ, kerja keras untuk bersama-sama dari sudut pandang yang berbeda. Tidak mudah, dan itu yang saya usahakan setiap kali bersama dengan istri, anak-anak saya dan jemaat. Saudara, sampai hari ini sekalipun Bapak Ibu mungkin orang terdekat saya kritik saya setajam-tajamnya, saya tetap usahakan. Bisa Bapak Ibu cari tahu, waktu kami selesai ribut dengan Bu Gembala, 5 menit tidak lagi. Tidak sama dengan banyak orang. Ribut 5 menit bertahun-tahun. Tidak rukun. Tetapi kami tidak. Semua itu di rumah begitu. Boleh ribut, boleh beda paham. Tapi 5 menit itu sudah selesai. Ini cara yang disebut dengan diusahakan. Itu sebabnya kita kadang-kadang mengalah untuk rukun. Katakan amin. Kadang-kadang kita harus mengalah. Kalau kita terus tidak mengalah terus-menerus, kita tidak sadar sebagai orang yang telah dipersiapkan iblis untuk menjadi orang yang menentang terus-menerus. Kita tidak sadar itu. Kita vokal terus-menerus. Nah, kita lihat di sini, apa untungnya kita memenangkan argumen, tetapi kita kehilangan keintiman atau kerukunan atau kesatuan nanti. Apa untungnya saudara? Kalau kita memenangkan argumen itu dengan berbagai macam keahlian, apa untungnya? Sesudah itu kita ditinggal orang. Sesudah itu kita tidak siapa-siapa. Kita tidak bisa sendiri. Sebab itu hari ini kita harus perhatikan, atau kerukunan yang lebih besar daripada itu ialah berkat Tuhan tidak bisa dikirim kepada kita. Kalau orang lain tinggalkan kita mungkin tidak masalah, tapi kalau berkat Tuhan sudah tidak dikirim Tuhan sama kita, yang lebih besar itu pun hilang. Wah, bagaimana itu? Nah, kita lihat, sebab itu usahakan dalam diri kita selalu dalam kerukunan. Tidak mudah, tetapi kita harus jaga kerukunan tersebut. Meskipun kadang-kadang kita berpikir yang benar, kadang-kadang kita berpikir kita yang benar. Bisa kita yang benar, dia yang salah. Tapi kita harus mengalah. Haleluya. Kadang-kadang kita yang benar. Dia salah kok, tukang kritik pula. Tapi kita harus lebih menyadari bahwa untuk apa kita memenangkan perkara, memenangkan argumentasi itu, kemudian Tuhan tidak kirimkan berkatnya kepada saya dan saudara. Amin. Itu perlu. Oleh sebab itu perhatikan apa yang, jangan sampai nanti kita salah-salah dan salah-salah. Nah, kita lihat di sini adalah tapi tidak perlu untuk menyerang, karena ada yang lebih penting daripada kita harus perhatikan. Tidak perlu menyerang, belajar rendah hati, belajar seperti Yesus, tidak pernah menyerang. Katakan amin. Perih memang, pedas memang, sakit memang, tapi belajar tidak menyerang. Katakan haleluya. Belajar, usahakan berdiam diri di kaki Tuhan. Maka kita lihat di sini sama-sama adalah untuk menjaga kerukunan harus ada investasi, harus ada pengorbanan, berani ditegur. Katakan amin. Katakan haleluya. Berani ditegur, berani menegur. Haleluya. Jangan mau berani menegur orang doang, kemudian tidak mau ditegur. Tetap harus berani. Kita berani tegur, oh kamu salah. Kita pun berani ditegur orang, iya kamu juga salah. Ya, ini penting. Maka kita lihat di sini kita harus melepaskan pengampunan. Kadang-kadang itu tidak mudah, berat. Bahkan kadang ada yang berkata karena ditegur, udah saya tidak melayani Tuhan. Loh, apa untungnya kalau Anda tidak melayani Tuhan? Apa untungnya kalau saudara menyingkirkan diri, menyingkir dari kerukunan? Apakah saudara akan beruntung?
Berhentinya Tuhan mengirim berkat Tuhan adalah awal daripada kemelaratan saya dan saudara. Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, tapi selama-lamanya. Berawalnya kemiskinan, kemelaratan buat saya dan saudara. Sebab itu pikir-pikir panjang. Kalau kita berbuat itu ujungnya nanti apa ya? Kalau kita berhenti datang kepada Tuhan apa ya? Pikir-pikir panjang. Maka kita lihat di sini saudara harus berani melepas pengampunan. Tapi kalau kita usahakan itu dengan baik, maka berkat bisa diperintahkan kepada saya dan saudara. Ini enak. Usahakan dengan baik. Apapun perbedaan kita, apapun masalah kita, usahakan. Karena kita akan berjuang untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu berkat Tuhan yang diperintah oleh Tuhan sendiri. Sebab itu saudara harus berhati-hati. Perhatikan, ada orang yang mengejar berkat. Mereka menaruh pekerjaan mereka di atas daripada hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Ada begitu. Tapi kita lihat, sehingga mereka kejar berkat mereka dengan bisa begini, nyogok. Kiri, kanan, yang penting dapat. Ini kelirunya. Mereka harus entertain. Mungkin kemudian mereka harus pulang malam lebih atau lembur dan lain-lain untuk mengejar berkatnya. Alkitab berkata, usaha orang tidak membuat dirinya lebih kaya. Berkat Tuhanlah yang memberi orang itu kaya. Maka kita perhatikan di sini, mereka dijanjikan mungkin seperti ini, dijanjikan sebentar lagi kamu dapat, ternyata begitu dapat semangat, kejar lagi, kejar lagi, kejar lagi. Lama-lama tidak dapat apa-apa. Sudah terlalu jauh lari. Sebab itu kalau salah tujuan kita udah terlalu jauh lari daripada Tuhan, untuk kembali itu susah, sulit saudara. Kenapa? Karena sudah terinfeksi, terkontaminasi dengan tujuan yang sudah salah kaprah. Maka banyak orang begini. Maka kita lihat di sini adalah pasti kita melihat, jangan sampai saudara dan saya salah. Sementara orang yang menunggu tidak melihat apa yang dikejar, itu tidak dapat. Semakin jauh berikutnya adalah jurang. Dikejar terus, dikejar. Siapakah yang puas dengan kekayaan? Adakah orang yang kaya raya permanen? Adakah orang yang memiliki kekayaan itu? Tidak ada. Ada banyak yang saya lihat waktu karirnya bagus-bagus, wah mantap duitnya. Begitu dia pensiun, kerenya luar biasa. Tidak ada pun orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan istrinya pun menjadi musuh. Anak-anaknya pun. Jadi apalagi ada masa COVID, begitu kena panas sedikit, di isolasi, langsung stres, langsung mati cepat dah. Ini, maka mulai hari ini kita harus perhatikan apa yang kita harus lakukan. Jangan sampai salah investasi. Akhirnya dia udah malu, ditinggal dan lain-lain. Sudah salah-salah. Udah terlalu jauh. Apa yang terjadi? Kekayaan tadi yang dia punya pun tak dapat dia. Keselamatan pun nanti tidak juga. Jadi di mana? Percuma. Salomo mengatakan semuanya sia-sia. Sia-sia. Sebab itu hari ini, mari. Bukan berarti saudara tidak perlu kerja, tidak perlu berusaha di luar rumah, tetapi jauh lebih mudah. Tidak usah saudara ngotot, ngejar tapi bisa datang sendiri kepada saudara. Ini yang penting, tidak usah terlalu ngotot, tapi itu bisa datang dengan sendirinya. Nah, kenapa kita tidak berpikir yang simpel begini, yang lebih enak begini? Kenapa kita menyusahkan diri begitu susah, saudara? Ingin
saya berbagi sedikit saudara, supaya tidak ada di antara saudara dan saya menilai yang salah. Adalah beberapa STT menawarkan supaya saya ada di dalam. Buatlah lamaran, buat lamaran. Tapi saya mikir, gimana ya? Terlalu jauh. Gimana ya? Saya berdoa, Tuhan, enggak lah, gimana maunya Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Di Mahanaim ini sudah lama, saudara. Lama, saya biarin aja. Itu pun tetap sudah 1 tahun lebih sejak saya sakit, sebelum saya sakit sudah dipanggil untuk staf di situ saudara, sekalian jadi dosen. Mereka tahu, anak-anak tahu, Bu Gembala tahu. Nah, ditunggu. Saya pikir enggak lagi karena saya biarin aja, saudara. Saya biarin. Saya tidak gubris bahwa itu terjadi. Ternyata bulan Agustus kemarin saya pas mengajar, diingatkan, Bapak kenapa belum masuk kantor? Saya diam aja, pikir saya gimana? Mau itu kayaknya enggak perlu kali, pikir saya. Tapi Bu Gembala bilang Papa harus berdoa, jangan sampai salah. Kalau Papa tidak berdoa, salah bertindak di hadapan Tuhan, bermasalah. Saya doa lagi, doa damai sejahtera enggak hati saya. Saya baca firman Tuhan lagi, saya renungkan firman Tuhan lagi, boleh tidak? Ternyata saya menemukan bahwa itu memang tujuan Tuhan, memuridkan, mengajar. Oh, begitu toh. Saya doa lagi, jangan sampai pikiran saya, logika saya ngarang-ngarang. Saya doa, Tuhan ini seperti ini firman-Mu, apakah saya ini tidak ngarang-ngarang atau cocok-cocok logi gitu. Saya tidak langsung iya. Masuk bulan Agustus ya, saya doa dulu, saya bilang. 2 minggu kemudian bagaimana? Udah bisa masuk? Saya bilang bulan 9 lah. Jadi mulailah bulan 9 ini saya mulai di STT Keruso, staf di sana. Orang disuruh lah di sana, tidak penting, tidak siapa-siapa di sana. Hanya orang disuruh doang di sana, saudara. Nah, kita lihat di sini penting saudara doa. Bukan seperti bukannya saudara berarti saudara tidak perlu kerja, perlu. Tapi jangan sampai ngotot, ya. Jangan sampai ngotot, akhirnya meninggalkan Tuhan. Jangan. Ternyata di sana, wah, tiap pagi itu rupanya bagus. Tiap pagi wajib doa. 1 jam sebelum kerja. Tidak boleh tidak doa. Wah, ini banget yang saya nanti-nantikan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain-lain. Wah, ini banget. Tapi itu pun saya tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, jadi kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak kehendaki, tetap Tuhan yang berdaulat. Nah, kita lihat di sini 2 Tawarik pasal yang ke-1. 2 Tawarik pasal 1 ayat 11 sampai 12, kita lihat di sini. 2 Tawarik pasal 1, kita baca sama-sama bagaimana Tuhan menolong saya dan saudara mengerti rencana Tuhan. Di ayat 10 kita lihat sama-sama. 2 Tawarik pasal 1 ayat 10 kita baca sama-sama. Berilah kepadaku sekarang hikmat dan pengertian supaya aku dapat masuk keluar sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo,
Oleh karena engkau itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga ia tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan hikmat dan pengertian untuk menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan harta benda dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak ada pada raja-raja sesudah engkau. Ini luar biasa. Ternyata penting minta hikmat, pengertian. Enggak usah minta macam-macam rupanya sama Tuhan untuk dikirimin berkatnya. Katakan amin. Rupanya enggak usah susah-susah, enggak usah ngotot Tuhan kasih saya ini, kasih saya ini. Ternyata Tuhan lebih mengerti apa yang saudara butuhkan dalam kelengkapan saudara dan saya hidup melayani Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Banyak saudara, banyak STT yang bilang sama saya, jadilah dosen di tempat kami. Saya nggak bisa. Gimana lah mau bisa? Saya di sini ke luar pulang nggak bisa lah. Ya nggak apa-apa sekali setahun katanya, nggak juga. Gimana mau sekali setahun? Nggak bisa saya janjikan. Kalau sekali setahun tidak bisa gimana? Nggak bisa. Nah itu kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan akan percayakan kita hal-hal yang lebih besar daripada apa yang memang kita telah persiapkan. Sebab itu yang kita persiapkan adalah minta hikmat dan pengertian. Itu saja, tidak susah-susah. Semua orang bisa lakukan itu. Semua, tidak ada yang tidak bisa, anak kecil pun bisa. Nah kita lihat berikutnya adalah ini yang kita lihat. Tidak ada yang sama seperti Daud dan sesudah Daud pun tidak tidak ada yang sama dengan Salomo, sesudah Salomo pun tidak ada yang sama dengan Salomo dalam hal ini. Sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo tahu apa yang terutama. Saya rindu kita tahu apa yang terutama. Katakan amin. Sehingga kita bisa nyanyi, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Ya. Nah kita lihat berikut adalah dia minta kebijaksanaan, hikmat, pengertian untuk memimpin, tapi yang tidak ia minta Tuhan beri sekaligus. Ternyata Tuhan melihat motivasi saya dan saudara. Justru kalau minta-minta kekayaan tadinya, itu berhenti kekayaan itu. Tapi ternyata kalau kita benar, Tuhan beri bonus. Dia beri tambahan. Dia beri lagi. Kalau di pekerjaan namanya tuki, tunjangan kinerja. Ditambahin. Dan ini luar biasa. Kalau Tuhan yang tambahin pasti diberkati. Tidak mungkin tidak diberkati. Nah, kita lihat berikutnya, dia memposisikan dirinya takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberi kepadanya apa yang dia tidak minta. Ternyata selain pengertian hikmat, perlu kita takut kepada Tuhan. Jangan sembarangan berkata-kata. Jangan sembarangan berperilaku. Jangan sembarangan apalagi ngatain teman. Dia Alkitab berkata tembok itu mendengar, satu saat sampai kepadanya. Ya, ini penting. Maka kita lihat di sini di Matius pasal yang ke-6, ini penting, yang terakhir. Kita akan lihat yang terakhir di sini, kita lihat ayatnya ini adalah Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. 34, kita lihat sama-sama di sini.
sampai pasal ayat 34. Ya, kita lihat sama-sama, kita baca sama-sama. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami akan makan? Apakah yang kami akan minum? Apakah yang kami akan pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat berikutnya adalah kita perhatikan di sini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Mari kita lebih fokus mengusahakan apa yang lebih penting. Katakan amin. Mari timbang-timbang, pikir-pikir apa yang lebih penting. Yang ujungnya sampai kemana? Kalau saya teruskan. Timbang-timbang. Jangan menjadi perbada bolon terus-menerus. Ujungnya nanti gimana? Haleluya. Perbada bolon itu bahasa Indonesianya tukang berantem. Timbang-timbang. Kalau nanti ujungnya kemana, lebih baik berhenti sebelum celaka. Ya, ini penting. Nah, kita lihat berikutnya adalah harus dipertimbangkan apa yang lebih penting untuk yang ujungnya sampai kemana kalau saya teruskan. Apa untungnya kalau kita mencapai itu semuanya? Kemudian itu juga akan berlari dan pergi meninggalkan kita. Coba pikir-pikir dulu. Kalau toh itu juga nanti meninggalkan kita, mau jadi apa? Ada orang yang tidak menyukai komunitas karena mungkin dalam komunitas dia tidak mendapatkan penyambutan yang hangat. Berhasil selamanya kerja, sesudah berhenti kerja menjadi budak kesengsaraan. Ya, ini penting, hati-hatilah sehingga dipertimbangkan baik-baik. Yang suka sesuatu, melakukan sesuatu dengan kebiasaan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, pertimbangkan kembali baik-baik. Apakah saudara mau teruskan? Dan ujungnya pasti sudah menuju kepada kebinasaan? Atau saudara segera dan saya segera berhenti berkata, Tuhan, pegang tanganku. Mari kita berdiri bersama-sama. Sama-sama kita katakan, Bapa, pegang